Justice for Tobias Silap, kami menyampaikan terima kasih teman-teman media yang sudah hadir dalam kegiatan berlangsung hari ini. Jadi kami ingin memberikan sedikit keterangan bahwa kami front ini lahir karena ada penembakan terhadap Tobias. Jadi tujuan daripada kami front adalah untuk mengawal kasus-kasus ini, termasuk kasus Tobias Silap ini. Kenapa kita membentuk front supaya ke depan tidak boleh lagi terjadi pembunuhan begitu atau membayar kepala, karena bagi kami, menurut kami, kepala orang Papua, kepala orang Yaukimo itu tidak bisa samakan dengan uang. Itu tujuan bahwa ke depan itu ada efek jerah untuk para penegak hukum di Yaukimo. Itu yang kami dorong. Kami berharap bahwa proses kasus ini akan berjalan. Kami akan bawa ke ranah hukum. Kami juga minta dukungan dari semua lapisan masyarakat yang ada di sini. 12 suku yang ada di sini, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Karena kami front saja tidak cukup. Yang hari ini kita lawan adalah bukan satu oknum, tapi kita hari ini lawan negara. Bahwa negara menghentikan pembunuhan sewenang-wenang di luar hukum di Yaukimo. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti tambahan lagi dari kuasa hukum. Baik, terima kasih. Kami dari Front Justice Tobias Silap atau Keadilan untuk Tobias Silap, kami sudah mungkin mengambil beberapa langkah. Yang pertama selebaran, yang kedua selebaran, dan juga audiensi ke beberapa lembaga resmi yang ada di Yaukimo. Dan hari ini tanggal 25 September kami sudah serahkan ke Komnas HAM dan maupun LBH yang ada di Jayapura, Papua. Mungkin sekian dari kami, itu kerja-kerja kami untuk pengusutan kasus ini sampai selesai, sampai tuntas dan pelaku diadili seadil-adilnya sesuai aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, selamat sore buat semuanya. Tuhan berkati kita semua. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Yaukimo karena telah bersama-sama dengan keluarga korban ikut menuntut agar adanya penegakan hukum atas kasus yang dialami oleh Tobias Silap dan juga Naro Gabra. Yang kedua, perlu saya tegaskan di sini bahwa berkaitan dengan kasus ini sudah kami laporkan ke Polda Papua pada tanggal 18 September 2024. Dari laporan yang kami laporkan ke Polda Papua berdasarkan kronologi yang kami terima dan kemudian kami analisa, kasus ini masuk dalam dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Itu yang menjadi kesimpulan kami, dan atas dasar itu pula kami telah melaporkan ke Polda Papua. Harapan kami Polda Papua sebagai atasan dari Polres Yaukimo bisa berkoordinasi untuk segera mengungkap kasus ini dan menangkap serta proses hukum bagi oknum pelaku yang melakukan tindakan ini. Yang kedua, karena yang melakukan ini adalah seorang oknum polisi, maka kami minta dengan tegas kepada Kapolda Papua maupun juga Kapolri serta Kapolres Yaukimo untuk pecat dengan tidak hormat terhadap si oknum pelaku. Selanjutnya, kami minta dengan tegas juga kepada Kapolres Yaukimo untuk tidak mengganggu atau bahkan tidak membatasi atau bahkan tidak meneror para saksi mata yang akan memberikan keterangan untuk membuat terang kasus ini. Mungkin itu 3 hal yang saya penting sampaikan, dan apa yang tadi saya sampaikan, karena ini saya sampaikan di depan warga Yaukimo, saya minta untuk mari kita sama-sama kawal agar proses hukum ini tetap berlaku dan tetap berjalan, dan oknum pelaku itu bisa diproses dan kemudian divonis dengan pasal 340 KUHP. Dan juga mari kita kawal sama-sama agar segera dipecat dengan tidak hormat. Selanjutnya tidak mengganggu para saksi yang akan menjadi saksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya salam hormat buat seluruh warga Yaukimo. Mari melalui kasus Tobias ini kami hentikan praktek pembayaran kepala habis perkara. Kami
kita mulai dengan ada kasus, kita proses ke hukum agar pelaku itu tidak melakukan lagi perbuatannya, atau pelaku-pelaku yang lain kita melakukan tindakan yang serupa. Salut, salam hormat buat warga Yahukimo. Justice for Justice for Justice for. Demikian, selamat sore, Tuhan berkati kita semua.